Baik, teman-teman, ini pertemuan yang kesekian kalinya kita akan membahas tentang bab 3 secara detail bagaimana menulis metodologi PTK, menulis memahami langkah-langkah apa yang ada di metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, sekali lagi ini metode PTK itu berbeda dari penelitian yang selama ini sudah teman-teman kenal ya. Penelitian PTK itu intinya ada di bab 3 ini yang berbeda dari penelitian yang lain. Kita akan mulai membahas bab 3 ini secara detail, secara pelan-pelan karena memang ini adalah materi baru dalam arti teman-teman baru mengenal PTK begitu, maka kita akan membahasnya secara pelan-pelan, mudah-mudahan nanti menjadi jelas. Nah, di dalam bab 3 metode penelitian di awalnya sama, misalnya seperti subjek, seperti waktu, lokasi dan waktu itu bisa dijelaskan seperti penelitian yang umum pada umumnya. Kita mendeskripsikan singkat lokasi di mana berlangsungnya penelitian itu di bab 3 ini dideskripsikan lokasinya. Kalau PTK itu ada di sekolah, berarti kita menceritakan tentang sekolah. Sekolah yang kita jadikan lokasi secara umum, kemudian kita deskripsikan kelasnya misalnya. Nah, kemudian kita ceritakan karakteristik lokasi itu, bisa karakteristik fisik, bisa karakteristik non fisik begitu. Karakteristik fisik itu misalnya ya secara geografis ya, kemudian secara sarana dan prasarana itu seperti apa, wilayahnya bagaimana dan sebagainya itu bisa diceritakan. Kemudian karakteristik non fisik itu bisa kita ceritakan tentang mungkin image masyarakat terhadap sekolah itu ya, image masyarakat terhadap sekolah itu, kemudian image orang tua, image siswa dan sebagainya. Nah, ini bisa bisa diceritakan pada deskripsi singkat karakteristik penelitian. Nah, disebutkan juga penelitian itu dikenakan pada objek mata pelajaran apa, objeknya kan sudah kita tentukan, misalnya mapel sosiologi. Nah, kenapa di mapel sosiologi materi itu? Nah, materi interaksi sosial kenapa kok dilakukan pada mapel itu, materi itu. Nah, ini dijelaskan juga di dalam penelitian PTK ini. Nah, di sini sudah mulai agak berbeda dengan penelitian pada umumnya, karena kita harus sudah fokus pada satu objek mapel, dan satu materi atau satu pokok bahasan atau KD, begitu. Nah, kapan waktu penelitiannya? Kita sebutkan semester berapa, tahun berapa. Nah, direncanakan pelaksanaan penelitian itu minimal 2 siklus, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Ini sudah kaidah ilmiahnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa minimal 2 siklus, karena yang namanya siklus itu pasti berulang. Kalau tidak berulang namanya bukan siklus. Yang kedua, untuk melihat, untuk mengobservasi atau melihat apakah tindakan yang kita lakukan itu hasilnya betul-betul bisa merubah ke arah yang lebih baik di siklus 1. Kemudian di siklus 2 kita lihat lagi apakah tetap konsisten merubah ke arah yang lebih baik atau tadi mungkin hanya kebetulan hasilnya baik begitu. Jadi untuk melihat kekonsistensian hasil yang dicapai apakah memang betul-betul baik atau kebetulan siklus 1 hasilnya baik. Nah, oleh sebab itu untuk ngecek itu ya kita lanjutkan ke siklus 2 begitu. Nah, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu harus jelas ya, harus jelas, tidak boleh hanya ditulis penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai bulan Oktober misalnya. Tidak boleh hanya seperti itu, tetapi harus rinci, lengkap dengan materi yang akan dilakukan. Misalnya, siklus 1, pertemuan 1, tanggal 3 April 2019 itu materinya apa. Pertemuan kedua tanggal 10 April misalnya materinya apa, siklus 2 pertemuan 1 dan seterusnya. Atau dibuat tabel ya, dibuat tabel lebih jelas, lebih rinci dan lebih mudah dilaksanakan. Misalnya seperti ini ya. Misalnya contohnya adalah rencana pelaksanaan ini ya, rencana pelaksanaan penelitian, contoh judulnya adalah contoh judul yang kemarin ya yang saya pakai ya, contoh judul yang kemarin.
Jadi meningkatkan hasil belajar antropologi materi menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia menggunakan metode role playing di kelas 11 SMA Sukarame tahun 2019. Nah, akan lebih jelas, lebih rinci kalau dibuat tabel seperti ini ya. Misalnya siklus 1. Pertemuan satunya kapan? Oh, siklus 1, pertemuan 1 dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019 misalnya aja ini. Materinya apa? Di siklus 1 itu guru akan mengajarkan tentang apa? Mengidentifikasi fakta tentang perwujudan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia dalam masyarakat sekitar. Dari mana materi ini? Dari kurikulum. Ini KD-KD materi-materi pokok bahasan ini sudah ada di kurikulum. Ya, nah kemudian yang kedua materi apa? Satu pertemuan itu mungkin 2 materi ini, 3 sampai contohnya. Memahami konsep nilai-nilai kultural, kemudian contoh nilai-nilai kultural yang disepakati dalam masyarakat. Nah, berarti guru sudah bisa merencanakan, oh nanti saya di siklus 1 akan menjelaskan materi 1, 2, 3 menggunakan metode role playing. Berarti ceritanya, nah cerita yang harus disusun adalah tentang contoh nilai-nilai kultural yang disepakati bersama dalam masyarakat. Misalnya nilai apa? Nilai musyawarah, mufakat, atau nilai tradisi apa, atau nilai tradisi apa deh misalnya ya, nilai-nilai kultural yang disepakati. Nah, contohnya nanti dicontohkan, kemudian guru di sini kan penjelasannya nih mengidentifikasi, diberikan teori dulu, memahami konsep nilai-nilai kultural itu diberikan materi dulu, kemudian siswanya diajari, oke, sekarang kita belajar misalnya tentang nilai tradisi nyadran misalnya. Nah, tradisi nyadran itu kita berpura-pura ada sebuah keluarga yang akan melakukan tradisi nyadran. Nah, ini teman-teman siswanya diajari untuk bermain peran bagaimana melakukan tradisi nyadran misalnya seperti itu. Nah, kemudian materi yang diberikan ini sudah dibuat, disiapkan sebelumnya, tidak bisa pas penelitian. Maka di dalam PTK itu ada nanti yang namanya perencanaan, begitu. Nah, perencanaan itulah merencanakan, menyiapkan. Kalau sudah punya tabel seperti ini, sebelum action kan gitu, sebelum melakukan bab 4, kalau sudah punya tabel seperti ini, maka guru merencanakan. Merencanakan apa? Langkah pertama setelah punya tabel seperti ini adalah merencanakan. Merencanakan apa? Membuat materi tentang mengidentifikasi fakta, tentang perwujudan nilai-nilai, membuat materi tentang memahami konsep nilai-nilai multikultur, misalnya ada PowerPoint-nya, ada cerita, skenario-nya, itu sudah disiapkan dulu. Nah, materinya, ceritanya, PowerPoint-nya itu nanti dilampirkan dalam lampiran PTK, begitu. Nah, jadi langkah pertama adalah perencanaan. Setelah ketemu tabel begini, guru sudah jelas, oh berarti besok saya tanggal 20 Agustus itu mengajar tentang materi itu, berarti saya akan menyiapkan materinya. Nah, ini namanya perencanaan. Begitu pertemuan 1 selesai, kita melihat pertemuan 2. Dari pertemuan yang kedua ini kita masih melihat di kurikulum materinya apa saja. Ternyata materi berikutnya adalah memahami konsep sosialisasi dan inkulturasi. Nah, apa bedanya sosialisasi, apa bedanya inkulturasi itu dijelaskan. Menjelaskan pemahaman tentang teoritis sosialisasi dan inkulturasi. Kemudian memberikan contoh sosialisasi dan inkulturasi. Bisa bermain peran lagi ya. Siswanya bisa bermain peran lagi, contoh sosialisasi, nilai apa misalnya, contoh inkulturasi, ini mahasiswanya bisa diajak bermain peran. Nah, kalau sudah punya tabel seperti ini, maka guru akan sangat mudah, sangat jelas dalam melakukan langkah-langkah penelitian PTK itu. Nah, kemudian mungkin kita ini karena materinya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini banyak dan kemudian diselesaikan dalam 2 kali pertemuan, maka pertemuan ketiga baru melakukan tes ya. Tes dan pengamatan sikap materi siklus 1, pertemuan siklus 1 dan 2 tadi sudah
disampaikan semua, maka silahkan dilakukan tes, boleh tes tertulis, boleh tes pengamatan sikap, boleh tes demonstrasi, tergantung ini seperti apa materi itu bisa dijadikan materi tes begitu. Nah, untuk menuju siklus 2 tidak bisa langsung minggu depannya. Ini tolong diperhatikan catatan ya. Untuk menuju siklus 2 tidak harus menuntaskan dulu proses siklus 1 sampai kita harus menuntaskan dulu ya. Justru harus menuntaskan dulu siklus 1 sampai hasilnya belajar itu dinilai. Jadi tidak bisa tiba-tiba minggu berikutnya siklus 2 nggak bisa, karena guru harus menganalisis dulu. Guru harus menganalisis hasil tes, harus merefleksi kenapa ya hasilnya kok masih kurang sesuai, kenapa ya hasilnya masih nilainya kurang baik. Nah, ini direfleksi dulu. Refleksinya pun boleh bertanya kepada siswanya. Selama menganalisis ini pertemuan berikutnya apa melanjutkan pelajaran yang tidak di-PTK-kan gitu. Misalnya pertemuan sebelumnya itu materi X. Nah, kemudian kita melakukan PTK dengan materi ini, setelah selesai tes kita lanjutkan materi X yang tidak di-PTK-kan, jadi tidak mengganggu kurikulum begitu. Nah, kemudian sambil melanjutkan materi X itu guru bisa bertanya, anak-anak kemarin kita kan sudah melakukan bermain peran, kemudian sudah ada tesnya, tapi saya lihat tesnya masih kurang maksimal, hasilnya kira-kira kenapa ya? Nah, nanti siswanya akan bertanya, Bu, itu kurang jelas Bu, kita langsung bermain peran itu tidak paham. Alangkah baiknya kalau materi disampaikan dulu, kemudian nanti bermain perannya besok. Nah, misalnya seperti itu masukan dari siswa. Masukan dari siswa itu ditulis dalam refleksi, karena untuk memperbaiki siklus yang berikutnya. Nah, kalau begitu, kira-kira siswa pengennya seperti apa? Bu, skenarionya diberikan dulu, jadi nanti kita bisa mempelajari, terus kemudian kita bisa berlatih, dan berikutnya bisa bermain peran, misalnya seperti itu. Nah, kalau masukan yang diperoleh semuanya sudah, ya, kemudian kita menyiapkan materi lagi, merencanakan lagi. Oke, kalau gitu dari hasil refleksi, dari hasil saya tanya siswa, itu kira-kira siklus 2 mau dilakukan kapan? Dilakukan ketika semua persiapan sudah selesai, artinya sudah bikin materi dan sebagainya. Kita rencanakan lagi, oke, materi siklus kedua saya akan 1 Oktober 2019. Materinya tentang contoh, karena tadi siswa memberi masukan bermain perannya kurang gitu, sehingga contohnya kurang jelas. Maka langsung kita akan menjelaskan contoh nilai-nilai ini, kita sudah menyiapkan skenario gitu ya, sudah menyiapkan skenarionya dibagi sambil dijelaskan, kemudian itu contoh-contoh ini ya, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, tenggang rasa, ini diberikan contoh, siswa diberi misalnya, ayo kelompok 1 main tentang gotong royong di dalam masyarakat, kelompok 2 main tentang tolong menolong misalnya, kelompok 3 main tentang kemanusiaan, tentang tenggang rasa. Nah, jadi ada beberapa kelompok siswa bermain peran. Nah, begitu. Kemudian karena materinya sudah cukup jelas, sudah selesai, maka pertemuan kedua di siklus 2 adalah tes ya. Kemudian hasil tes dari siklus 2 ini nantilah yang akan dibandingkan antara siklus 1 dan siklus 2. Ada peningkatan atau tidak gitu. Peningkatannya tidak harus banyak, meningkat sedikit juga nggak apa-apa, sudah boleh, sudah nggak masalah. Nah, seperti ini direncanakan, tabel ini ada di bab 3, sehingga dari tabel inilah pedoman teman-teman guru melakukan PTK setelah punya tabel seperti ini. Nah, yang berikutnya kita berbicara tentang subjek dan observer penelitian. Subjek penelitiannya siapa? Pasti siswa ya. Sasaran penelitian kita siswa. 1 kelas, tidak boleh lebih dari 1 kelas. Observer itu jika ada. Observer ini orang yang membantu pelaksanaan penelitian kita. Bisa teman sejawat, guru, kepala sekolah, mungkin orang tua mau dilibatkan atau staf yang lain. Tugasnya observer apa? Duduk manis melihat kita mengajar, menyampaikan metode role playing tadi, observer mengamati, kemudian ikut mencatat, nanti diberikan masukan kepada kita yang dimasukkan dalam yang namanya refleksi begitu. Nah,
Disebutkan alasan memilih subjek dan observer jika ada. Jadi kenapa kok memilih observernya teman sejawat? Kenapa memilih kepala sekolah misalnya? Jadi observer itu tidak harus ada, ya, tidak harus ada. Andai kata tidak ada observer, kita ke nomor 5 dulu. Andai kata tidak ada observer, maka peneliti harus jujur kepada dirinya sendiri, harus objektif pada proses refleksinya. Kira-kira kenapa ya? Begitu. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan kalau memang pakai observer, dijelaskan karakteristik observer, karakteristik subjek dijelaskan di situ. Nah, jadi pada sub nomor 2, sub B itu adalah subjek dan observer, itu dijelaskan isinya seperti ini. Kemudian pada yang sub A-nya tadi, lokasi dan waktu, ini sudah harus rinci, kita buat tabel-tabel seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya setelah observer penelitian, setelah subjek penelitian, ini kita akan melanjutkan masih di bab 3 ya, bagian C, tentang prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu kita mendesain ya, mendesain prosedurnya. Desain prosedur penelitian dijelaskan langkah-langkahnya, berapa siklus direncanakan, waktu penelitian harus secara jelas. Kita bisa menggambarkan seperti ini ya, bisa menggambarkan mau gambarnya model seperti apa terserah, yang penting ada permasalahan ya. Kemudian kita merencanakan tindakan. Nah, merencanakan tindakan inilah kita melihat tabel tadi. Siklus 1 itu tanggal berapa kita mau melakukan apa, itu direncanakan dulu. Maka langkahnya adalah perencanaan, menyiapkan materi, menyiapkan skenario role playing, itu sudah jadi dulu ya, sudah jadi dulu. Maka ketika pelaksanaan maka kita tinggal main gitu ya, tinggal main dengan materi yang sudah tadi kita mau lakukan PTK tadi. Nah, kemudian ketika pelaksanaan itulah guru saya, kita, Anda itu mengamati anak-anak yang bermain role playing. Nah, kalau observer itu ada, maka fungsinya ada di sini ya. Ada di pengamatan ini kita mengamati jalannya pelaksanaan tindakan 1 tadi. Anak-anak bermain role playing dan sebagainya, kemudian refleksi. Diceritakan akhir pertemuan lah ya, refleksi akhir pertemuan. Refleksi akhir pertemuan itu untuk memperbaiki nanti di pertemuan kedua gitu. Refleksi akhir pertemuan kan pertemuannya kan 2 kali tadi. Oke, kira-kira oh ternyata di pertemuan 1 bermain perannya masih kaku, bermain perannya belum mengalir karena siswa belum tahu ceritanya. Nah, ini nanti jadi catatan untuk pertemuan kedua begitu. Nah, oke, setelah siklus 1 kita lanjut ke siklus 2, ternyata permasalahan baru setelah refleksi, hasil refleksi muncul. Jadi permasalahannya adalah ternyata materinya belum bisa dikuasai karena belum banyak contoh. Nah, gitu. Jadi permasalahan setelah refleksi adalah permasalahannya tetap tentang materinya tetap itu, tentang KD-nya tetap itu, tetapi ditambah karena contohnya belum banyak sehingga siswa belum paham. Nah, kemudian kita rencanakan kalau tadi hasil refleksinya adalah contoh belum banyak, maka rencananya adalah menyiapkan contoh. Tadi ada contoh kemanusiaan, contoh gotong royong, contoh tolong menolong itu. Disiapkan skenarionya. Disiapkan skenarionya, siswa dibagi kelompok, masing-masing memainkan sesuai dengan kelompok-kelompok nilai-nilai tadi. Pelaksanaan mereka langsung kita seperti siklus 1 ya, melakukan role playing, diamati, refleksi. Nah, tergantung apabila permasalahannya hasilnya sudah bagus ya berhenti di siklus 2. Kalau permasalahan belum terselesaikan, nilainya masih belum sesuai dengan indikator, dilanjutkan ke siklus berikutnya begitu. Nah, ini model atau desain PTK adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya setelah kita membahas tentang desain, kita akan lebih jelas di perencanaan ya. Apa sih perencanaan itu? Nah, tadi di dalam desain ini, di dalam siklus 1 kan kita lihat perencanaan. Nah, mari kita bahas satu persatu perencanaan yang dimaksud dalam siklus 1, pertemuan 1 itu seperti apa. Nah, mulai di sini dijelaskan persiapan yang harus dilakukan untuk penelitian sesuai dengan masalah dan topik penelitian, membuat RPP-nya dulu ya.
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran khusus tentang nilai-nilai tadi yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia. Kemudian menyiapkan skenario role playing, menyiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint atau apa. Nah, ini kita belum penelitian, tapi masih duduk manis di belakang meja, menyiapkan hal-hal yang ada di nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, kalau misalnya memakai alat, bahan, atau alat peraga, itu silahkan disiapkan dulu, ya, menyiapkan alat, bahan, alat peraga sesuai dengan judulnya. Kalau yang tidak, ya berarti menyiapkan nomor 1 ini. Kalau yang pakai alat peraga, ditambah menyiapkan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan instrumen observasi, lembar observasi, ya. Lembar observasi itu bisa kita mengamati, ya, apa saja yang kita amati. Kita catat di situ keaktifan misalnya, kerjasama misalnya, terus motivasi, bahasa tubuh. Nah, itu semuanya kita jadikan instrumen untuk lembar pengamatan, lembar observasi gitu. Nah, kemudian apakah kini pilih salah satu, ya, sesuai dengan kebutuhan instrumen itu. Kemudian kita mencatat bagaimana siswa bermain peran, itu kita observasi. Menyiapkan membuat alat yang diperlukan kalau kita memang menggunakan alat-alat tertentu untuk penilaian. Tapi kalau tidak, ya kita tetap menggunakan tes, ya silahkan disiapkan dulu tesnya, ya. Kalau menggunakan tes, ya ini disiapkan tesnya sudah harus jadi. Kalau soalnya pilihan ganda, ya sudah harus jadi pilihan ganda. Soalnya IC, ya sudah harus jadi IC dan kuncinya begitu. Nah, kita akan melanjutkan perencanaan kita ke pelaksanaan, gitu ya. Nah, pelaksanaan itu berarti melaksanakan rencana yang tadi sudah disusun, siklus 1, pertemuan 1, materinya apa, ya. Misalnya menjelaskan pada siswa peran-peran yang harus dimainkan dalam pertemuan tersebut. Direncanakan detail apa yang dilakukan, kemudian tergantung masalah dan topik tema kita masing-masing. Nah, kemudian melaksanakan jadwal yang disusun, yang sudah disusun, siklus 1, pertemuan 1, guru menjelaskan materi tentang mengidentifikasi fakta, dijelaskan dulu tentang perwujudan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia dalam masyarakat sekitar. Memahami konsep nilai-nilai kultural, ini dari mana? Dari tabel tadi. Dari tabel tadi kita laksanakan, gitu ya. Memahami konsep nilai-nilai kultural, kemudian memberi contoh. Guru menjelaskan tentang metode role playing secara singkat kepada siswa, guru menawarkan peran-peran kepada siswa untuk memilih sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan oleh guru. Siswa mulai bermain peran sesuai skenario yang ditulis guru, guru menyimpulkan materi dan hasilnya, guru memberikan arahan bahwa materi belum selesai, maka akan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Begitu. Nah, kemudian dari pertemuan 1 itu kita kan sudah observasi, ini pelaksanaan berbarengan dengan observasi. Dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi melakukan observasi pada siswa, partisipasi siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian mengobservasi guru, lebih bagus kalau ada observer, kalau tidak ya kita nanti jujur kepada diri sendiri. Nah, ini contoh lembar observasi untuk siswa, ya. Misalnya yang bermain peran itu kita amati apanya, keaktifannya, ceritakan, dideskripsikan. Oh, keaktifannya semuanya sebetulnya aktif, tapi ternyata aktifnya belum terarah misalnya. Motivasinya sangat tinggi, tetapi karena belum terarah menjadi agak gaduh misalnya. Kerjasamanya belum ada karena masing-masing masih ego memilih peran misal. Partisipasinya sudah bagus, pemahamannya belum, maka masih terjadi saling tidak sinkron atau kegaduhan itu tadi. Misal ya, ini contoh saja. Nah, oleh sebab itu lembar observasi pertemuan 1 kita sudah lakukan, kita akan melanjutkan sesuai tanggalnya, pertemuan kedua materinya sesuai dengan yang sudah ditabel tadi, melanjutkan materi pada pertemuan 2 seperti dalam jadwal tabel sudah diberitahukan oleh guru ketika akhir pertemuan 1 itu kita akan lanjutkan ke pertemuan 2. Maka guru langsung mengajarkan tentang konsep sosialisasi dan enkulturasi, menjelaskan pemahaman teoritis tentang sosialisasi dan enkulturasi, kemudian memberikan contoh-contoh sosialisasi dan enkulturasi. Nah, guru kembali menjelaskan kepada siswa tentang peran skenario yang sudah diberikan dulu. Oke, pahami dulu, pelajari dulu. Siswa bermain peran lagi pada pertemuan ini. Sudah pada contoh-contohnya ya. Tadi ada contoh
Ada contoh sosialisasi inkulturasi itu misalnya memberikan contoh tentang penghargaan, tentang toleransi, tentang tenggang rasa. Nah, ini semuanya di nilai-nilai itu yang disepakati itu dimainkan perannya gitu. Nah, pertemuan ketiga tes ya, dilakukan tes tertulis, silahkan apakah tes afektif, apakah tes kognitif sesuai dengan kebutuhan pada materi itu. Nah, tes disesuaikan dengan kebutuhan, apakah yang mana yang mau ditingkatkan, apakah afektifnya, kognitifnya, atau psikomotornya. Setelah pertemuan ketiga, guru menganalisis hasil tes terlebih dahulu sehingga tidak mungkin langsung pertemuan 2. Guru berhenti dulu di siklus 1 ini sampai pertemuan 3 sambil menilai hasil tesnya, melanjutkan besok pertemuan yang materi yang tidak di PTK-kan yang kemarin gitu. Yang kemarin tidak di PTK-kan apa kita lanjutkan. Jadi tidak mengganggu pelajaran karena materinya bisa jalan terus. Nanti kalau kita ingin melanjutkan yang kita PTK-kan tentang nilai-nilai kultural ini ya materinya yang lama berhenti lagi, kita lanjutkan yang nilai-nilai kultural begitu. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian siklus 1 itu tadi ada refleksi ya. Refleksinya apa? Guru menuliskan hasil kerja siswa, menganalisis dan mengobservasi. Kita analisis semuanya, instrumennya kita analisis. Guru melakukan perbaikan-perbaikan dengan bertanya pada observer atau bertanya kepada siswa, menyimpulkan hasil observasi. Menuliskan hal-hal yang memang ditemukan selama penelitian berlangsung dan itu perlu diperbaiki ke siklus 2. Mulai membuat persiapan sebelum melakukan siklus 2. Oleh karena itu, tidak logis jika seminggu setelah siklus 1 langsung siklus 2. Kenapa? Karena guru perlu persiapan lagi. Nah, setelah kita ke siklus 2 ya, setelah siklus 2 pelaksanaan dan langkah-langkahnya sama seperti siklus 1, tabelnya tadi dilihat lagi gitu ya. Siklus 2 itu berpedoman pada jadwal, lihat tabelnya tadi, materinya apa, contohnya apa dan sebagainya. Persis seperti di siklus 1, pertemuan 1 2. Nah, di siklus 2 ini 2 kali pertemuan. Pertemuan satunya apa? Di dalam tabel kan memberikan materi yang masih kurang dari hasil refleksi, misalnya memberikan contoh untuk bermain peran dan sebagainya. Nah, ini di siklus kedua. Nah, lanjutannya di bab 3 setelah kita melakukan semuanya, melakukan pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, yang poin E adalah alat pengumpul data dan teknik analisis data. Alat pengumpul datanya apa? Lembar observasi. Lembar observasi tadi sudah kita contohkan. Kemudian tes tulis, silahkan di sini tes tulisnya seperti apa? Apakah pilihan ganda? Apakah IC? Nah, itu nanti disertakan di sini. Kemudian ini contoh lembar observasi ya, contoh lembar observasi tadi. Kemudian teknik analisis data ya. Teknik analisis data, langkah-langkahnya semua data yang diperoleh peneliti dikategorikan baik data kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif analisisnya bisa interpretatif, tekstual, kontekstual, dan tematik. Kalau kuantitatif dengan rumusan-rumusan kebutuhan sesuai dengan masing-masing PTK, apakah deskriptif prosentase misalnya. Menentukan indikator keberhasilan PTK di sini. Kalau rata-rata siswa 75% sudah mendapat nilai di atas KKM atau sama dengan KKM, maka penelitian ini dianggap berhasil, misalnya seperti itu. Nah, jadi indikatornya adalah KKM begitu. Kira-kira itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya berharap karena bab 3 ini adalah intinya PTK, maka nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih intens di sini sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bab 3.